Pemirsa, sekitar 75% publik menyatakan media massa sangat berpengaruh terhadap pilihan politik. Aktivitas media juga berdampak signifikan bagi perkembangan politik tanah air. Segmen media yang paling banyak diakses publik setiap hari adalah televisi dengan 77,1%, media cetak 10%, dan media online sebanyak 7,2%. Sementara tema yang mendominasi pemberitaan adalah kebijakan politik sebesar 27,2%, kasus korupsi menyebabkan PKS, Demokrat, dan Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi terkait tentang komunikasi media massa. Halo, perkenalkan nama saya Rifda Daimatu Zahra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Janeta Mariansyah. Perkenalkan, nama saya Hilal Musbi Korman Akbar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengertian komunikasi media massa. Komunikasi media massa adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau ide dari sang pembuat pesan kepada masyarakat secara luas melalui media massa. Contohnya seperti televisi, radio, koran, ataupun media sosial. Berbeda halnya dengan komunikasi antar pribadi yang hanya bersifat secara langsung. Sedangkan komunikasi media massa bersifat secara tidak langsung atau satu arah dan menjangkau audiens secara luas dan heterogen. Rian, coba dah lihat video ini. Apaan? Ini di berita ini, menurut lu ini hoax atau enggak? Itu berita apaan dah? Enggak tahu juga sih, tapi lihat deh. Kayaknya hoax ya? Iya nggak sih? Tapi kayak beneran gitu, coy. Guys, kalian lagi lihat berita apa, guys? Ini nih, menurut lu ini hoax atau enggak? Waduh, kayak hoax tuh. Hoax ya? Tapi Coba lihat, coba cek komennya. tuh kayak beneran gitu loh. Apa itu? Tuh, komen aja nggak serius. Coba lihat. Iya. Nggak sih? Biasa kan media suka bohong-bohong gitu, banyak hoax kan di media. Bener gak? Apalagi itu di TikTok. Iya. Keren banget tuh. Hoax ya sih. Ngeri banget gak sih Ngeri kalau kayak banget. gitu? Bikin orang-orang percaya, termasuk gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janeta Mariansyah. Saya akan menjelaskan ciri-ciri komunikasi media massa. Yang pertama, komunikatornya itu berasal dari lembaga organisasi besar seperti perusahaan media, stasiun televisi, redaksi surat kabar, atau bukan yang dari perorangan biasa. Terus yang kedua itu pesannya bersifat umum. Pesannya disusun agar bisa diterima dan dipahami oleh khalayak yang beragam latar belakangnya. Yang ketiga yaitu menggunakan teknologi media. Media massa menjadi perantara channel antara pengirim pesan dan penerima pesan. Yang keempat yaitu ada khalayaknya luas dan anonim. Artinya komunikator tidak mengenal secara pribadi siapa saja penerima pesannya. Yang kelima ada sifat komunikasinya satu arah. Pesan dikirim dari media ke publik tanpa umpan balik langsung atau feedback yang segera. Yang keenam ada bersifat publik dan serentak. Biasanya informasi yang disiarkan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu yang sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi media massa. Unsur-unsur komunikasi media massa memiliki 5 unsur, yang dimana yang pertama ada komunikator, yang kedua ada pesan, yang ketiga media, yang keempat komunikan, dan yang terakhir efek. Kita beralih kepada yang pertama, yaitu komunikator. Komunikator ini biasanya adalah media atau lembaga pers, yaitu pihak yang membuat dan menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, yaitu isi atau informasi yang bisa berupa berita, hiburan, pendidikan, dan sebagainya. Lanjut yang ketiga yaitu media. Media adalah sarana penyampaian informasi tersebut. Media tersebut bisa berisi
di TV, di koran, di majalah, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu komunikan atau yang biasa disebut dengan audiens, yaitu masyarakat yang menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah efek. Efek adalah dampak atau pengaruh pesan terhadap pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat sekitar. Fungsi komunikasi media massa terbagi menjadi 6. Yang pertama, informasi, yaitu sebagai menyampaikan berita atau peristiwa kepada publik. Yang kedua, sebagai edukasi, yaitu memberikan pendidikan, nilai, dan wawasan. Yang ketiga, sebagai hiburan, yang menghibur masyarakat lewat TV, film, musik, acara komedi, dan sebagainya. Yang keempat, sebagai sosialisasi, yaitu membentuk nilai, norma, dan budaya melalui penyebaran informasi secara terus-menerus. Yang kelima, kontrol sosial, yaitu menjadi pengawas terhadap kebijakan pemerintah atau perilaku masyarakat. Dan yang keenam, yang terakhir, korelasi, menafsirkan peristiwa dan menghubungkannya dengan konteks sosial dan politik. Di zaman modern sekarang ini, media massa berevolusi menjadi media digital seperti portal berita online, YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya. Media massa kini bukan hanya menyampaikan informasi, tapi berinteraksi dua arah. Seperti yang pertama, ada kolom komentar. Kedua, ada polling. Yang ketiga, live chat. Yang keempat adalah live TikTok. Namun, perubahan ini memiliki tantangan. Yang pertama adalah berita palsu atau hoax. Yang kedua, ada manipulasi opini publik. Yang ketiga, ada melimpahnya informasi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan masyarakat perlu adanya literasi digital dan menyaring apa yang didapat oleh kita. Terima kasih sudah menyaksikan video kami pada kelompok hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.